apakah saya gendut, nah seperti itu. Memang perilaku antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya sudah dewasa, itu biasanya sanksi hukumnya akan lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya. Apapun masalahnya, sekecil apapun, selalu menyampaikan dan mengundang orang tua gitu. Selamat pagi, Sobat Sanmar yang terkasih. Senang sekali kita bisa hadir di sini untuk menyapa sobat semua di Sanmar Menyapa. Nah, Sobat Sanmar, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Nah, tema yang kita ambil hari ini adalah bullying di sekolah. Seperti kita ketahui bahwa sekarang ini cukup marak bullying di kalangan sekolah. Ada di kalangan dari TK, SD, SMP seperti itu. Nah, ini bisa menyebabkan dampak seperti apa? Terus nanti bagaimana sekolah ini menanggapi bullying yang terjadi atau yang sudah marak seperti saat ini. Nah, pagi hari ini sobat, kita kedatangan tamu. Yang pertama ada Bapak Ibda M. Komaruzaman. Selamat pagi Bapak Zaman. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, syukurlah. Nah, Bapak Saman ini adalah Kanit Bintipsos Satbinmas Polres Kediri Kota. Ditemani juga oleh Bapak Bribda Rudi Bintara Prasetyo SPSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Sehat juga ya Pak. Iya. Bapak Rudi ini adalah psikolog dan konselor anggota Polres Kediri Kota. Juga ada Ibu Maria Ervin Arya Sinta. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan sehat. Sudah sarapan Ibu? Sudah. Oh, sudah. Mungkin disediakan kalau belum. Oh ya nanti ya Bu. Terima kasih. Iya, Ibu Maria Ervin ini adalah perwakilan dari orang tua peserta didik yang ada di SD Santa Maria. Juga dari perwakilan dari sekolah ada Ibu Margareta Aris Sedianti SPD. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Iya, hari ini kita akan sedikit membahas tentang bullying yang sedang terjadi, yang mungkin kita bisa baca di media sosial. Ini ada anak yang kapan hari di suatu daerah itu yang kena mata itu Pak ya, yang padahal mungkin tidak sengaja tapi ternyata langsung ke fisik gitu. Nah, ini pertama saya ingin menuju ke Pak Rudi dulu. Gini Pak, bisakah Bapak menjelaskan ini bullying itu seperti apa, lalu bentuk-bentuknya, apakah mungkin hanya memanggil ejekan ini sudah termasuk bullying, ataukah mengejek secara fisik itu juga termasuk bullying? Silakan Bapak. Terima kasih sebelumnya. Kalau bullying itu kan dalam bahasa Indonesia adalah seperti perundungan atau penindasan. Jadi segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Biasanya entah itu iseng, biasanya kan anak-anak kan rasanya iseng gitu, atau pengen aja gitu. Terus yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok yang biasanya lebih kuat atau dominan, misalnya lebih kuat secara fisik, misalnya tinggi besar, terus atau memiliki kuasa seperti biasanya senior ke junior ya. Itu kan biasanya terjadi bullying juga. Tujuannya apa? Untuk menyakiti yang seseorang tersebut secara terus menerus. Terus untuk macam-macam bullying itu ada 4: verbal, fisik, relasi, dan elektronik. Kalau secara verbal seperti ejekan, misalnya mengolok-olok, secara perkataan, misalnya kayak ada yang tubuhnya besar gedung ya, kan bisa dipanggil dut ya. Orang kan mungkin orang tersebut mungkin ada yang senang, ada yang sakit hati. Apakah saya gendut? Nah, seperti itu. Kalau yang secara fisik itu seperti kayak memukul, luka-luka, memar, atau bahkan sampai karena pernah ada yang meninggal dunia juga di bullying itu. Terus macam juga ada yang bullying secara relasi. Relasi itu biasanya biasanya kan di sekolah ada kelompok gitu ya. Kelompok kan biasanya gurunya
ayo silakan pilih kelompok sendiri atau dipilihkan oleh guru. Jadi kalau milih sendiri kan ada biasanya ada yang satu orang yang enggak dipilih itu loh. Nah, itu termasuk bullying juga itu. Termasuk bullying. Iya. Terus bullying mungkin yang sekarang lagi ngetren bullying secara melalui medsos. Biasanya ada kayak iseng itu, misal kayak seseorang lagi tidur di foto, terus fotonya itu diedit, dibuat stiker emotion buat emoticon ya gitu ya Pak ya. Nanti diedit terus dikasih kata-kata itu sudah termasuk bullying. Jadi bullying ada 4 secara verbal, fisik, relasi, dan secara elektronik atau dunia maya tersebut. Dunia maya. Iya. Berarti memang harus hati-hati ya Pak ya. Jadi mungkin secara kita mungkin menganggapnya itu guyon, tapi ternyata mungkin itu bisa menyakiti orang yang kita tuju itu tadi ya Pak. Jadi bullying intinya kan menyakiti secara fisik atau perasaan dari seseorang tersebut itu. Oke. Nah, tadi kan sudah ada 4 itu. Nah, ini Pak, ini kalau misalkan seseorang itu sudah pernah mengalami perundungan atau bullying itu, nah itu tanda-tandanya seperti apa Pak? Tanda-tanda yang dapat bisa dilihat jelas pertama mesti luka itu. Jadi mungkin para orang tua harus waspada. Mungkin bisa kan anak sekolah, anak berangkat kan mungkin keadaannya tidak apa-apa. Setelah pulang kok ada luka-luka atau itu perlu ditanyakan ke anaknya itu kok. Kemudian kan itu karena guyon, kan lari-lari guyon atau dibullying, didorong atau ya itu termasuk bullying. Tapi harus perlu diklarifikasi juga ke gurunya atau teman sekolahnya, ini lukanya karena apa, jangan sampai kita salah paham ternyata lukanya gara-gara main lari-lari sendiri gitu, bukan karena didorong itu. Terus yang kedua tanda-tandanya juga malas sekolah biasanya. Jadi malas sekolah itu karena dia kan nggak pengen ketemu seseorang yang membuli tadi, misalnya seniornya atau siapa gitu kan, jadi kayak malas sekolah gitu. Malas ketemu. Padahal kan setelahnya kita sudah memberikan fasilitas mungkin kendaraan atau uang saku atau gurunya juga sabar atau gimana itu, tapi dia kok malas sekolah, itu perlu menjadi pertanyaan itu. Terus yang selanjutnya mungkin prestasi juga menurun. Dulu mungkin kelas 3 atau kelas 4 nilainya bagus, tapi kok kelas 5 kok menurun, ada apa itu juga perlu diwaspadai seperti itu. Terus selanjutnya itu biasanya ya kayak misalnya sering minta uang. Nah, sering minta uang ya kadang ya mungkin nggak semuanya, kadang mengambil uang orang tuanya, itu perlu ditanda-tanya juga kenapa dia kok sering minta uang. Apakah karena dia di sekolah kayak dia dipalak atau gitu di setoran itu kan ada itu. Nah itu juga pokoknya anak yang sering kayak minta uang, kok sering minta uang atau mengambil uang juga perlu diwaspadai seperti itu. Terus juga terkait mood kan hampir sama dengan yang malas tadi, itu juga perlu diwaspadai seperti itu tanda-tandanya. Tapi pendiam gitu. Pendiam ya itu juga kita sebagai orang tua ya seperti Pak Zaman katakan tadi kan, kadang orang tua kalau sama-sama bekerja, ibu bapaknya bekerja itu kan kadang kurang perhatiannya mungkin. Mungkin pulangnya sore atau malam kan orang tua sudah capek, jadi kayak males juga kayak tanya gimana tadi di sekolah. Sebenarnya kan mungkin 2 hari sekali atau 3 hari, mungkin orang tua sebenarnya harus tanya ke puteranya atau puterinya itu gimana tadi perkembangan sekolah. Terus kemudian kita juga mungkin kalau ngecek isi tasnya, seperti itu gitu. Oh iya, Pak. Baik, Pak Rudi terima kasih. Saya beralih dulu ke Bu Maria. Nah ini sebagai perwakilan dari orang tua, Bu Maria ini ada putranya atau putrinya ada berapa ini? Saya putrinya 2. Putrinya 2. Putranya 1. Putranya 1. Total 3. Total 3. Nah, ini tadi kan sudah dijelaskan Pak Rudi ya Bu ya, bullying itu seperti apa, lalu tanda-tandanya seperti apa. Nah, ini bagaimana pandangan Bu Maria tentang masalah bullying yang terjadi di sekolah gitu? Terima kasih sebelumnya. Kalau saya sebagai orang tua,
menanggapi sebuah bullying itu sangat prihatin. Karena kita sebagai orang tua, terutama saya sebagai ibu, menyerahkan anak kita ke sebuah lembaga pendidikan itu yang pertama adalah ada rasa nyaman. Jadi ketika kita melepaskan anak kita untuk berangkat sekolah, kita berharap anak kita bisa belajar dengan baik dan juga berrelasi dengan teman-temannya. Jadi apabila saya mendengar atau membaca di sosmed gitu ya tentang bullying, terutama bullying yang lebih ke fisik ya Pak ya, fisik dan menyebabkan kerugian secara fisik juga terhadap korban, itu sangat prihatin ya, karena dalam hati itu langsung berat, duh paling selamat ya. Selalu seperti itu kalau saya sebagai ibu ya. Jadi saya sangat prihatin dan berharap tidak pernah ada bullying, terutama di sekolah anak-anak saya ataupun di lembaga sekolah lain yang menyebabkan kerugian. Jadi yaitu tadi Bu, rasa aman, nyaman untuk menyerahkan anak-anak ke lembaga pendidikan itu prioritas utama bagi saya. Utama ya. Iya, Bu Maria, ini apakah Bu Maria pernah berpesan ke putra atau putrinya itu ketika atau gini, nak kamu nanti sama orang nggak boleh gini, nggak boleh gitu, pernah nggak Bu Maria melakukan seperti itu? Pernah, terutama anak saya yang kecil, yang cowok ya. Yang cowok ya. Karena ini kalau sepanjang saya menyekolahkan anak saya, memang perilaku antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, karena mungkin mereka secara masa otot gitu ya, secara fisiknya mungkin berbeda. Jadi cara bercanda anak saya yang perempuan dan anak saya yang laki-laki sangat berbeda. Jadi terutama terhadap anak saya yang ya semua sih ya, sebenarnya semua. Jadi saya membekali anak-anak saya bahwa cara berkomunikasi, cara bergaul dengan teman itu yang seperti apa. Lalu juga gini, ada perasaan khawatir sebagai orang tua anak saya menjadi korban, juga ada rasa khawatir anak saya menjadi pembuli. Nah itu ya, itu juga sama-sama merupakan sebuah kekhawatiran Bu Retno. Jadi saya membekali anak saya bahwa seperti ini bergaul yang layak, seperti ini bergaul yang sudah bukan dalam kategori bercanda. Nah, tapi saya juga membekali anak saya, apabila temanmu seperti ini itu masih dalam taraf bercanda, tapi apabila seperti ini itu sudah bukan dalam taraf bercanda. Jadi mungkin komunikasi ya, komunikasi antara orang tua dan anak itu sangat perlu. Jadi ketika berangkat kita memberi pesan, gini ya nak, gini ya nak. Nah, ketika pulang kita juga bukan tanggung jawab, tapi sudah sebuah kebutuhan sebagai orang tua untuk menanyai atau piye sih anakku di sekolah, seneng nggak ya tadi ya, belajar apa ya tadi ya, terus sama temennya tadi bercandanya seperti apa. Nah itu sebuah kebutuhan kalau saya. Jadi biasanya nih kalau pulang di jalan tuh saya selalu tanya, misalnya ulangan gimana, aman ulangnya, aman mah, oke. Terus tadi main sama siapa, saya seperti itu. Gitu. Ya mungkin nggak tahu ya, ini anak saya mama kok cerewet nggak tahu ya, tapi itu merupakan sebuah bentuk kasih ya. Kalau saya anak saya aman nggak di sekolah. Nah tapi kan kalau kita nanyain tadi kamu mainnya ini enggak, nah itu kan lebih mengintimidasi ya. Kalau ini ya saya bercanda ringan aja, tadi main sama siapa, main apa gitu aja sih kalau saya. Jadi dari situ kan saya tahu bahwa anak saya mainnya sama ini, tadi main bola, tadi. Nah dari situ juga kadang-kadang anak saya cerita, mah tadi loh mah ini gini. Nah itu tadi jadi dari situ saya tahu gitu kegiatan anak saya di sekolah, teman-temannya yang si A, yang si B, yang si C, cara bercandanya seperti apa. Nah dari situ saya lebih mengenal teman-teman anak saya dari anak saya, tapi juga tidak melulu saya langsung mengambil kesimpulan bahwa si A ini enggak. Jadi mungkin dari si A ini, kalau ini misalnya, mah tadi si A bilangnya gini, itu ya nggak usah ditiru ya. Nah saya gitu aja, nggak usah ditiru ya kayak gitu ya, gitu aja sih. Itu mungkin untuk yang putra yang terakhir ya. Kalau untuk yang pertama gitu, kalau yang pertama dulu masih SD ya kurang lebih sama. Cuman sekarang kan yang pertama kan sudah remaja ya, sudah SMA. Itu pembicaraannya lebih ini sih, deep talk ya. Kalau sama ibu ya, kalau sama ibu itu kan karena sama-sama perempuan, jadi
ketika ada masalah, terutama ya wajar ya kalau remaja itu ada rasa tertarik, itu kan sudah wajar. Nah itu saya sudah mengajarkan, maksudnya dari awal saya itu yaitu tadi nanti merembet ke pendidikan seksual ya. Jadi dari awal tuh saya sudah menegaskan bahwa anak saya, apapun yang terjadi, mama atau orang tua adalah orang pertama yang sangat mencintai kamu apa adanya. Jadi apapun yang terjadi, baik dan buruk, mama itu tempat mengadu. Saya itu selalu bilang seperti itu. Jadi kalau pembicaraan atau obrolan sama anak saya remaja sih lebih, kalau perempuan kadang skincare nah, itu ya yang ringan-ringan sih seperti itu. Tapi kalau di talknya ya banyak urusan perempuan. Dari hati ke hati gitu ya. Betul. Kalau SMA sih lingkungannya karena dia sudah merasa sudah agak, maksudnya secara usia kan sudah ini ya, sudah remaja menuju dewasa ya. Jadi mungkin penguasaan diri atau pembawaan dia di lingkungan tuh mungkin sudah ini ya, sudah lebih mantap ya. Jadi dia bisa membatasi mana yang oke nih, mana yang enggak, gitu sudah. Karena memang dari kecil sudah dipersiapkan. Jadi dewasa ini sudah tinggal memetik hasilnya gitu ya. Semoga ya. Amin, amin. Iya, gini Bu Maria, ini kan biasa ya kalau di di kalangan Bapak Ibu wali murid gitu ya. Itu kan mesti kadang ada grup gitu. Nah, ini mungkin kan ada cerita-cerita, ada mungkin bercerita dengan wali murid si A, si B atau si C. Nah, ini pernahkah Bu Maria ini melihat ini aneh anaknya ini kok pernah kena bully gitu, pernah nggak Bu itu? Kalau secara langsung ya di lingkungan anak-anak saya itu puji Tuhan belum. Jadi ya sebatas mungkin ada anak-anak tertentu yang kelebihan energi, kalau saya seperti bilang gitu ya. Jadi ada anak yang memang cara bermainnya itu secara fisik memang ada yang seperti itu. Dan saya selalu membekali anak saya jangan balas, maksudnya jangan balas tuh karena gini, anak saya terus terang posturnya besar Pak, yang kecil itu. Jadi saya takutnya membalasnya dia itu, misalnya temannya guyon secara fisik, nanti anak saya membalasnya itu, nah yang dibalas ini posturnya lebih tinggi, nah saya takutnya imbasnya lebih berbahaya. Jadi saya bilang ke anak saya, nah dari ceritanya tadi yang saya biasanya pulang sekolah saya cerita kan, saya tahu berarti si A ini suka mainnya seperti ini, si B seperti ini. Nah saya dari situ saya bilang, kalau main sama ini seperti ini, kalau main sama ini seperti ini. Jadi memang ada beberapa anak yang cara mainnya suka bermain fisik, entah itu dia guyon atau sekedar menegur temannya. Ada yang kan ada ya orang halo kan gitu aja, tapi halo kan ada yang gitu. Nah itu memang beda-beda ya, karakter anak beda-beda. Tapi kalau di lingkungan teman-teman anak saya puji Tuhan belum ada ya, belum ada bullying. Adapun ya mungkin kalau anak-anak itu sebatas ini tadi aku gak dikancani, ini aku udah cuman gitu aja sih. Nanti ya namanya anak-anak ya, besok juga sudah membaur lagi. Jadi nggak sampai merembet ke orang tua ya. Orang tua gitu ya. Tapi kalau di circle lain, maksudnya di pertemanan yang grade berikutnya saya kurang tahu sih Bu Retno. Karena di lingkungan anak-anak saya puji Tuhan masih aman gitu ya. Aman, iya, terima kasih Bu Maria. Saya beralih ke Bu Aris ini. Nah Bu Aris, bagaimana ini sekolah melihat masalah bullying di lingkungan anak-anak ini? Silakan Bu Aris. Iya, terima kasih Mbak Retno. Jadi sekolah melihat selama ini memang banyak pertanyaan, apa tuh bedanya bullying dan guyonan, lok-lokan? Apakah sama? Apakah bullying itu identik lok-lokan, guyonan itu identik dengan bullying? Nah, selama ini kalau terjadi hal seperti itu, bullying itu, kami yang pertama mengajak para guru, teman-teman itu untuk mengundang orang tua. Jadi komunikasi. Apa dikatakan bullying tadi, bagaimana tuh akar masalahnya apa, dasarnya apa? Nah, kalau misalnya itu hanya guyonan tapi orang tua menganggap bahwa itu bullying, ya kami mencoba untuk komunikasi yang baik, menjalin relasi, dan sekolah mengajak untuk ayo bareng-bareng orang tua dan sekolah menyelesaikan masalah ini bersama. Dan tentunya ini sekolah mesti menjadi mediator Mbak Retno. Jadi memediasi orang tua dan
sekolah dan mengajak juga. Setelah itu nanti pihak pertama dipanggil, lalu pihak kedua dipanggil, diketemukan, dimediasi, ya sudah aman, tidak ada apa-apa. Seperti itu selama ini yang terjadi di sekolah. Meskipun itu anaknya diseret, nah anak saya diburu karena diseret teman-temannya. Nah itu juga orang tua akhirnya bisa mengerti, bisa memahami karena ya antara guru, pengajar juga meminta maaf, lalu anak sama anak diketemukan, orang tua diketemukan, ya sudah akhirnya damai seperti itu. Jadi ya, memang harus dipertemukan ya, gitu ya, harus ada mediasi. Dan sekolah ini benar-benar harus menjadi mediator gitu ya. Itu Mbak Retno ya. Iya, terima kasih Bu Haris. Nah, ini kebijakan apa ini Bu Haris yang diterapkan sekolah dalam upaya mencegah terjadinya bullying dan menangani ketika ada iya. Ya itu tadi kebijakannya memang secara tertulis belum ya Mbak Retno ya. Tapi prakteknya memang dalam hampir setiap hari itu kebijakan-kebijakan itu diterapkan. Jadi pertama ya sangat intensitasnya tinggi komunikasi dengan orang tua itu. Jadi mengundang orang tua tadi dan ya lalu apa tadi Mbak Retno yang kebijakan untuk mencegah dan menangani. Lah untuk mencegah ini mengajak orang tua juga supaya orang tua ini juga proaktif. Jadi memberi masukan-masukan kepada sekolah jika memang ada hal-hal apa saja itu datang ke sekolah menyampaikan Bu atau Pak terjadi seperti ini. Nah masukan-masukan apa saja itu tentunya difilter oleh sekolah. Kalau memang baik ya kami terapkan bersama-sama seperti itu ya. Yang penting sudah dibahas terlebih dahulu. Iya, terima kasih Bu Haris. Saya beralih ke Pak Zaman ini. Ya, Pak, bagaimana ini peran kepolisian dalam menangani kasus bullying, terutama di sekolah manapun, di daerah manapun? Gimana Bapak? Ya, terima kasih Bu Retno. Kami dari kepolisian pada dasarnya kami berupaya. Jadi tindakan kita dari kepolisian itu ada pencegahan dan juga ada penindakan. Ada pencegahan itu misalnya kita datang ke sekolah-sekolah, kita sosialisasi, kita edukasi apa itu bullying. Jadi kita sasaran ke sekolah-sekolah atau ke pondok-pondok pesantren atau ke misalnya ada di balai-balai kelurahan yang tempat ngumpul massa. Sasaran kita juga nggak hanya ke anak-anak juga, ke orang tua juga. Jadi kita untuk pencegahannya itu kita memberikan sosialisasi apa itu bullying. Kemudian kalau yang jelas kami dari kepolisian apabila ada laporan yang masuk, laporan polisi dari masyarakat, tetap ditindaklanjuti dengan proses menerima laporan yang jelas, melakukan lidik, melakukan penyidikan dan juga membuat berkas sampai ke kejaksaan, ke pengadilan. Itu proses hukumnya. Yang jelas kita di samping pencegahan juga ada represif atau tindakan hukum. Itu yang kami lakukan. Terima kasih. Iya Pak. Tadi ada ini ya sosialisasi. Nah ini ketika mungkin satu sekolah atau satu instansi ingin mengundang dari pihak kepolisian untuk mengedukasi, untuk mensosialisasi, ini caranya gimana Pak? Baik, kalau ada dari instansi atau dari sekolah mau memerlukan narasumber atau pemateri, kami dari kepolisian bisa membuat surat permohonan sebagai pemateri ditujukan kepada Kapolres Kediri Kota. Kapolres Kediri Kota. Nanti itu tergantung misalnya pematerinya masalah bullying, sosialisasi tentang bullying, masalah kenakalan remaja, itu mungkin bisa ke Binmas. Kalau nanti ke pematerinya tentang lalu lintas, itu nanti disposisinya dari Pak Kapolres lalu lintas. Gitu. Atau mungkin undang-undang ITE atau narkoba, itu nanti ada fungsi-fungsi tertentu yang beda lagi ya. Beda lagi. Iya kan kita lihat kan
kalau berhubungan dengan kepolisian rasanya kan agak dedek ada mana sih? Sebenarnya enggak, Pak Polisi juga baik sama Pak Rudi ini baik. Iya, makanya kan mungkin dengan dari pihak kepolisian sering terjun ke masyarakat itu kan mungkin bisa lebih mendekatkan. Jadi juga masyarakat ada punya pemahaman yang lebih pasti tentang apa yang diminta itu tadi seperti narkoba, bullying atau sebagainya itu tadi. Memang kepolisian itu mungkin yang bisa melayani masyarakat langsung. Itu kita punya Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas ini setiap kelurahan ada satu. Jadi dia bertugas melaksanakan tugas-tugas kepolisian dan juga sebagai problem solving. Jadi membantu memecahkan masalah di tingkat kelurahan, baik masalah sosial atau masalah-masalah tindak pidana ringan. Itu bisa diselesaikan, dipecahkan di tingkat desa. Untuk masalah bullying, masalah kekerasan bullying, itu kepolisian pun melalui Babin Kamtibmas itu di tingkat kelurahan ada 3 pilar Kamtibmas. Di situ memecahkan masalah-masalah sosial dan juga masalah tindak pidana ringan. Di situ bisa diselesaikan secara kekeluargaan, karena semua permasalahan baik itu masalah pidana yang dibawa ke pengadilan itu belum tentu membawa kebaikan kepada semua pihak. Kadang ada unsur dendam. Itu malah lebih baik kalau diselesaikan atau problem solving atau restorasi justice ya, Pak Rudi ya. Itu penyelesaian di luar pengadilan. Itu kadang-kadang itu malah lebih baik, lebih mengena. Jadi didasari dengan kemauan dari kedua pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut, itu malah lebih baik untuk penyelesaiannya. Jadi umpama kalau melibatkan anak, orang tua dengan kelakuan anak yang seperti ini mengakibatkan temannya sakit, itu ada tindakan dari orang tua, anak saya salah, otomatis dia dalam mengawasi anak akan lebih, dan juga bisa yang menjadi korban orang tuanya pun ada pencegahannya. Jadi itu malah lebih baik kalau diselesaikan secara kekeluargaan. Semuanya saling sadar, intinya untuk mendidik anak-anak kita. Itu malah lebih baik. Itu yang bisa diselesaikan di tingkat kelurahan. Jadi mungkin kalau di SD Santa Maria ini di bawah yayasan dan masuk kelurahan Pocanan ya. Itu bisa melibatkan rekan kami dari Babin Kamtibmas, Babinsa ataupun Pak Lurah. Jadi sebagai mediator apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan melalui beliau-beliau itu 3 pilar Kamtibmas Desa. 3 pilar Kamtibmas, iya. Terima kasih. Iya. Nah ini Pak, apa konsekuensi bagi para pelaku bullying ini Pak? Baik, untuk konsekuensinya para pelaku bullying, kami tidak mengharapkan sebenarnya. Makanya kita selalu sosialisasi. Kita untuk anak-anak itu kita punya sosialisasi tentang cegah anak berhadapan dengan hukum. Jadi apapun itu nanti kalau terjadi kekerasan yang berakibat korban ada sampai cacat atau sampai meninggal atau luka-luka berat, itu memang ada konsekuensi hukum dan jelas akan diproses secara hukum yang berlaku. Cuma peradilannya berbeda kalau melibatkan anak. Itu kalau di undang-undang yang mengatur sistem peradilan pidana anak itu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Itu mengatur usia anak. Jadi apa itu yang dikatakan anak? Mungkin kalau anak sebelum usia 18 tahun itu akan menggunakan sistem peradilan anak. Kalau pelakunya itu lebih tua, ya sudah dewasa, itu biasanya sanksi hukumnya akan lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya. Kalau mungkin masih melibatkan anak, itu mungkin ada perlakuan khusus. Jadi dilihat dari
korbannya ini fatal atau luka berat atau sampai ada kematian nanti sama yang mungkin kasusnya hanya lebam, hanya ringan, itu mungkin beda. Mungkin kalau sudah sampai ada luka berat itu mungkin tetap ada konsekuensi hukum, akan diproses secara hukum yang berlaku. Tentunya dengan pendampingan dari instansi terkait karena menyangkut anak. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Zaman. Nah ini saya kembali ke Bu Aris nih, Iya. Bu Aris. Nah Bu Aris ketika terjadi mungkin ya kita jangan ya ada kasus kuliah gitu. Nah ini peran sekolah dalam aspek spiritual dan emosional ini seperti apa Bu Aris? Oh ya, kita memang tidak berharap ya Mbak Retno Iya. ya. Dia namanya anak usia Iya. SD itu canda, tawa dan tidak bisa dielak, itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari ya, namanya usia SD, guyonan, lok-lokan ya. Ya itu pendampingan sekolah dalam aspek spiritual, maka ya seperti ini Mbak Retno. Setiap bulan sekali sekolah itu mengadakan misa kudus, kebaktian ya, mungkin seperti di sekolah-sekolah SDI mungkin juga Iya. ada itu ya, jadi sifatnya berkelompok untuk supaya minta kekuatan juga, memotivasi anak-anak ya sebelum berangkat sekolah, ayo berdoa bersama dengan keluarganya supaya diberi keselamatan, diberi perlindungan, supaya sikap tingkahnya yang itu baik, anggota tubuh yang dianugerahi Tuhan ini digunakan dengan baik di sekolah. Nah itu coba ayo kalian berdoa bersama sebelum berangkat sekolah. Setiap pagi itu juga berdoa bersama sebelum memulai pelajaran. Nah itu juga bentuk-bentuk pendampingan terhadap siswa juga, dan juga mengajak anak-anak untuk rajin beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang Muslim ya rajin ke masjid, rajin mengaji, mungkin yang Kristen, Katolik bisa rajin ke gereja, mengikuti sekolah minggu. Nah itu bentuk-bentuk pendampingan motivasi kepada anak-anak. Iya, nah seperti itu Mbak Retno. Nah peran dari aspek emosional ya, mengajak para pendidik ini untuk pendidik juga memulai lebih dulu untuk supaya dia memiliki dulu, jadi punya emosional yang bagus, kecerdasan emosionalnya harus bagus dulu, baru diberikan kepada anak didiknya. Jadi misalnya ya mau memaafkan kalau temannya salah dan mau minta maaf seperti itu, tidak membalas kejahatannya. Memang ada orang tua kalau kamu dipukul, pukul. Tapi kami para guru ini mengajak kalau ada apa-apa ya jangan langsung main hakim sendiri, tapi menyampaikan kepada bapak atau ibu guru, nanti bapak ibu guru yang menyelesaikan masalah itu. Jadi tidak mudah marah, tidak mudah muntap, dan para guru pun juga memulainya dulu Mbak. Kalau dia punya energi yang positif, pasti juga akan memberikan yang positif kepada anak-anak. Pasti energinya akan mengalir ya otomatis. Tapi kalau gurunya nanti sering marah, muridnya juga ya dikit-dikit marah, jadi energinya harus positif dimiliki oleh guru supaya magnetnya itu nyampe gitu. Itu Mbak Retno. Berarti memang ya. Jangan diselesaikan antara orang tua. Iya, antara orang tua ya. Jadi dengan guru dulu, kalau misalnya nanti orang tua mendengar dari anaknya kok terjadi hal-hal seperti ini yang tidak nyaman di sekolah, orang tuanya dipanggil, diajak bicara, komunikasi, diselesaikan, jadi klarifikasi gitu Bapak. Iya, dan selama ini juga ya nggak berharap yang macam-macam, meskipun itu kelihatannya waduh ternyata selesainya juga damai seperti itu ya, karena intensitasnya tinggi ya orang tua sama sekolah ini untuk komunikasinya gitu Mbak Retno. Iya, dan para guru di SD Santa Maria ini bagus sekali, jadi apapun masalahnya sekecil apapun selalu menyampaikan dan mengundang orang tua gitu Mbak. Gitu Mbak Retno, jadi mengundang orang tua untuk menyelesaikan, jadi tidak pembiaran gitu intinya. Iya. Seperti yang dikatakan Pak Zaman tadi ya, secara kekeluargaan. Iya. Karena ini masih masuk usia SD. sekolah-sekolah ini. Iya. Guru-guru juga harus
cerdas menyelesaikan problem solving ini, Pak. Iya, Iya, gitu, terima Mbak. kasih Bu Aris. Nah, masih berbicara tentang emosi anak yang mungkin pernah mengalami bullying ini. Nah, bagaimana Pak Rudi ini bullying ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosi anak? Yang jelas kalau sudah pernah menjadi korban bullying, pertama mesti trauma mesti kan ingat, apalagi kalau misalnya SD sudah terkena bullying, dia kan masuk SMP kan ada perasaan takut seperti itu, kayak masih terbawa terbawa dari dalam ingatannya, kalau saya nanti mau naik ke tingkat yang lebih tinggi, nanti kalau saya diginikan sama senior saya atau yang lebih tua gimana, mesti kalau sudah pernah jadi korban ini mesti ingat. Yang kedua mesti stres biasanya. Jadi stres itu kan, kalau anak yang stres kan terkena bullying mesti kayak gampang pusing sama mual-mual itu kan. Kalau yang stres ini lambung sama kepala yang menyerang yang itu. Diserang yang diserang itu. Terus selanjutnya biasanya kurang percaya diri. Ya, kan anak yang sudah menjadi korban bullying fatal itu PD-nya kurang. Terus selanjutnya kalau yang lebih fatal lagi seperti depresi juga, apalagi kalau sudah kena itu perhatian dari mungkin orang tua atau guru kurang, itu biasanya depresi. Bahkan kalau kita bisa lihat di media ada yang pernah bunuh diri juga, karena bullying kan pernah ada bunuh diri juga. Jadi memang terutama peran orang tua itu sangat penting sekali apabila putra putrinya atau anaknya terkena bullying itu. Oh gitu, dampaknya sungguh luar biasa. Luar biasa. Iya. Kembali lagi ke Bu Maria. Ini Bu Maria, ini kan sebagai orang tua, ini ketika Anda melihat ada anak lain yang mengalami mungkin entah di manapun itu, ini apa yang sebaiknya dilakukan ini? Kalau melihat secara langsung ya, seandainya melihat secara langsung ada tindak bullying, pasti saya cegah. Ya, pasti saya cegah. Ini tergantung usia anak. Mungkin kalau SD sih ya cegahnya seperti kita ngomong ke anak-anak aja ya. Mungkin ke pelakunya bahwa seperti ini berbahaya. Kalau memang menggunakan tindakan fisik seperti ini berbahaya akibatnya. Kalau temannya seperti ini ya nanti bisa akibatnya seperti ini. Nah, itu. Tapi kalau bullying secara verbal ya mungkin memberikan pengertian. Tapi kembali lagi kita sebagai orang tua tidak bisa terlalu menekan, karena itu juga merupakan anak dari orang tua lain. Nah, jadi mungkin kalau saya seandainya nanti melihat secara langsung, pertama yang saya lakukan mungkin mencegah. Kemudian kalau diamati ternyata tindakannya kok sangat merugikan korban ya, sangat berbahaya, mungkin bisa menyampaikan ke pihak sekolah, karena sekali lagi sekolah sebagai mediator dan fasilitator yang kita harapkan juga sebagai bisa menemukan solusi juga agar tindakan bullying ini tidak terjadi lagi. Mungkin yang bisa dilakukan orang tua ya nantinya, apabila tidak hanya saya, apabila nanti ada orang tua lain yang menemukan tindakan bullying di sekolah, khususnya sekolah ini, yang saya rasa bukan mengadu ya, tapi berkomunikasi ke sekolah itu perlu. Jadi nanti dari pihak sekolah akan memberikan solusi, sekali lagi memberikan solusi ke orang tua ya, melalui orang tua. Jadi dari orang tua melalui sekolah ke orang tua agar tindakan yang baru saja dilihat tidak terjadi kembali. Gitu sih. Berarti memang perlu kolaborasi yang mantap antara orang tua dan pihak sekolah. Ya. Gitu ya. Oke, terima kasih Bu Maria. Nah, ini Bu Maria, apa ada saran ini untuk orang tua yang mungkin anaknya mengalami bullying? Ya, semoga tidak ada ya. Tapi apabila ada tindakan pertama yang bisa dilakukan adalah berkomunikasi dengan anak secara langsung dan pihak sekolah. Tujuan kita, kalau saya sih ngomong seandainya, ya tapi semoga tidak, anak saya mengalami tindakan yang tidak enak di sekolah, mungkin saya memberikan pengertian bahwa hal itu memang tidak
tidak bisa dibiarkan pertama ya, karena kita harus bisa membentuk defense terhadap anak kita ya. Jadi anak kita jangan kita biarkan mengalah terus, enggak, karena menurut saya tindakan menolak itu perlu, menolak hal-hal yang memang tidak layak untuk dilakukan. Jadi kalau saya memberikan pengertian ke anak saya bahwa itu tidak layak untuk guyon. Jadi mungkin saya membentengi anak saya biar tidak trauma dulu, membentengi menghibur ya, mungkin kalau orang tua itu mungkin kan lebih ini ya, ke hati anak itu lebih tahu ya, oh anak saya sedih, mungkin apa yang perlu dilakukan. Nah kemudian hal kedua yang harus dilakukan itu berkomunikasi dengan pihak sekolah. Jadi sinergi antara orang tua dan pihak sekolah untuk menindaklanjuti kasus bullying itu sangat perlu. Jadi apa yang perlu kita sampaikan, jadi ada pengaduan aman ya. Jadi kan kadang ada orang yang takut ya, saya ngomong kok enggak, aku tambah dimusuhin. Aku tambah dimusuhin, nanti anakku malah dikina. Itu jadi sekolah perlu menyampaikan ke pihak orang tua bahwa pengaduan terhadap kasus bullying itu aman. Jadi pihak sekolah akan memfasilitasi terhadap tindakan-tindakan yang mungkin terjadi pada anak-anak mereka. Jadi ada rasa aman dulu yang sekolah berikan kepada orang tua. Jadi kalau kita merasa aman untuk ngadu ya, Bu atau Pak, anak saya kok dipercandainnya seperti ini ya. Nah itu agar ada harapannya, mungkin akan ada mediasi tadi antara orang tua atau anak, pelaku dan korban. Gitu sih berarti. Iya, jadi tetap kekeluargaan tadi ya Pak Jamal ya. Ya. Komunikasi ya Bu ya. Dan kolaborasi yang baik antara orang tua dengan pihak sekolah gitu ya. Nah, Bu Aris ini tadi kan yang sudah dilakukan secara memanggil orang tua. Nah, ini apakah ada rencana ke depan dari sekolah ini untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang bahwa bullying itu dampaknya sangat buruk seperti itu, Mbak Aris? Iya Mbak Retno. Jadi untuk memang rencana memang sebaiknya sekolah ini membentuk tim ramah anak seperti itu ya. Jadi kalau ada apa-apa mungkin bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dan juga bisa memberikan edukasi kepada anak-anak sesuai dengan jenjang di kelas SD ini. Nah mungkin edukasi itu kepada anak-anak itu materinya bisa dikemas dalam bentuk permainan atau mungkin dalam bentuk seni atau drama, untuk memberikan edukasi tentang bullying dan apa tuh dampak negatifnya. Nah itu mungkin lebih masuk gitu, seperti itu ya. Kalau memang semua sekolah atau intinya warga sekolah ini pengen sekolah ini aman, nyaman ya, mengajak orang tua bersama-sama untuk ya kolaborasi yang baik, memberikan masukan atau ide-idenya bagaimana untuk kemajuan sekolah, juga untuk menangani kasus-kasus jika ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu Mbak Retno. Juga mungkin pendidikan karakter yang diterapkan setiap 1 minggu sekali itu sudah sangat bagus sekali. Itu juga merupakan bisa menjadi pembelajaran bagi anak-anak. Oh ini loh, kalau kamu saling membuli, ini akhirnya nanti akibatnya mengakibatkan seperti ini. Maka diadakan 1 minggu sekali itu ada refleksi, ada permenungan dari anak-anak yang materinya dari guru, dan itu nanti ditanggapi oleh orang tua. Setelah ditanggapi oleh orang tua lalu dilihat lagi oleh guru. Otomatis orang tua itu melihat loh kegiatan apa tahu di sekolah ini, ada apa dengan anak-anakku di sekolah. Jadi yang dilakukan oleh sekolah sebenarnya ya sudah termasuk preventif ya Mbak Retno ya ini ya, cuma nggak nampak gitu ya Pak, tapi setiap hari itu sudah dilakukan ya seperti itu. Mungkin tidak sadar bahwa itu sebenarnya sudah penanganan bullying gitu, cuman nggak disadari oleh kita semua itu Mbak Retno ya. Iya.
Berarti nanti bisa mengundang dari timnya Pak Zaman ya untuk sosialisasi. Karena kan tadi Pak Zaman sudah menyebutkan kalau misalkan dari instansi atau sekolah yang mau meminta untuk narasumber sebagai nanti ada sosialisasi tentang bullying gitu kan Pak. Dibuat permainan ya Pak. Bisa. Seperti tadi permainan harus dibuat permainan yang menyenangkan karena kan versinya masih versi anak-anak. Ya, usianya itu kelas 1 itu kan harus sederhana banget gitu ya Pak ya. Jadi anak-anak juga nanti akan melihat bapak-bapak polisi ini bersahabat gitu. Gitu. Sebenarnya bullying itu hanya istilah aja. Sebenarnya itu pokok permasalahan itu adalah unsur kekerasan yang berakibat ke konsekuensi hukum pidana. Jadi perbuatannya itu bisa perbuatan kekerasan baik fisik maupun verbal. Iya. Cuma kadang dialog rambutmu bau itu sudah dibully. Kalau nggak sikatan, nah itu sudah bully. Atau biasanya yang jadi guyon itu, yang ternyata masuk bullying itu memanggil nama orang tua. Nah, bisa. Iya itu. Kalau saya mendengar cerita dari anak-anak itu hampir setiap masa ya. Jadi dulu saya waktu kecil tuh sering juga seperti itu. Misalnya bapaknya siapa? No. Nah, gitu kan. Padahal namanya bukan itu. Kalau dulu saya waktu kecil sih kayak biasa aja ya. Ternyata setelah saya membaca itu termasuk bullying juga. Iya. Padahal itu saling membalas ya Pak. Iya. Guyonan tuh. Akhirnya hilang sendiri. Aku bully. Berarti ketika zamannya Pak Zaman dulu juga ada ini olok-olokan orang tua gitu. Wah, kalau zaman saya dulu masih zaman jauh lah dulu tuh. Itu memang biasa. Gitu. Saya dulu kan orang desa Bu. Saya itu orang desa, orang pinggiran. Saya dulu SD 79 itu sekolah masih pakai sendal jepit. Masih pakai sendal jepit. Jadi kalau manggil orang tua, manggil kita. Kebetulan bapak saya itu Avandi, manggilnya bukannya Dindi, bukan Tun. Jadi kita balas. Saya panggil ganti. Tapi ya itulah, mungkin eranya sudah beda. Kalau kita dulu mungkin lebih kuat mentalnya. Di samping itu juga sekarang itu didukung dengan medsos. Itu yang sangat. Kalau dulu yang tahu ya hanya sekitar kita aja. Kalau sekarang kalau itu diunggah di medsos semua orang tahu. Jadi malunya lebih. Jadi itu dampaknya. Mungkin kalau itulah mungkin kita harus lebih kuat. Iya. Kuat ya. Ya, terima kasih Pak Zaman. Nah, ini Bu Haris, apa harapan sekolah ini untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari bullying? Iya. Sebagai warga sekolah, jadi warga sekolah itu tidak hanya guru, tidak hanya murid, tapi juga orang tua. Seperti itu. Jadi tentunya pengen sekolah ini SD Santa Maria ini menjadi sekolah yang aman, nyaman bagi semua masyarakat yang mempercayakan di SD Santa Maria. Maka ya harapannya sekolah supaya bebas dari bullying, ya itu tadi peran serta orang tua. Peran serta orang tua tidak hanya pasrah bongkoan ke sekolah, jadi apa jari sekolah, tetapi orang tua juga ikut mendukung pendidikan sekolah. Jadi orang sekolah ini kan melanjutkan pendidikan di rumah. Yang paling banyak waktu itu kan di rumah. Jadi orang tua juga harus banget mendampingi putra putrinya, karena di sekolah ini sudah diberikan, tentunya sekolah ini sudah memberikan yang terbaik. Nggak mungkin sekolah ini mengajarkan yang tidak baik ya Pak. Sudah memberikan yang baik, juga harus ditanggapi oleh orang tua. Jadi orang tua mendampingi di rumah. Kalau di sekolah A mungkin orang tua juga mendidiknya sama di rumah A. Jangan sampai di sekolah PR-nya dikerjakan, nanti di rumah begini, terus orang tuanya wes nggak usah begini, nggak usah mengerjakan ini, atau wes nggak apa-apa, nah wes nggak usah masuk sekolah. Nah itu kan termasuk pendidikan yang tidak sinerginya kurang bagus. Jadi antara keluarga, sekolah juga sinerginya harus bagus. Tentunya sekolah tetap mengajak para
orang tua ikut menjaga kenyamanan dan keamanan sekolah dengan menjalin kolaborasi dan komunikasi yang baik gitu Mbak. Iya. Oh, ya. Terima kasih Bu Haris. Nah ini Pak Zaman, apa pesan Bapak kepada siswa dan orang tua ini apabila mengetahui atau mengalami kasus bullying ini? Oh iya, terima kasih Bu. Jadi kalau orang tua atau dari guru juga mungkin ada yang mengetahui ada terjadinya bullying. Kalau bisa diselesaikan di sekolah, seperti tadi Bu Aris. Iya. Bu Aris ya, terima kasih Bu sudah menjadi problem solving. Jadi sangat itu memang seyogianya di tingkat bawah dulu, di tingkat sekolah diselesaikan antara guru dengan orang tua dan juga yang jelas dengan yang bersangkutan antara pelaku dan korban dan juga saksi. Jadi itu bisa diselesaikan secara langsung tanpa pendampingan dari, atau mungkin bisa didampingi dengan 3 pilar Kamtipmas. Tadi ya. Biasanya itu kalau di tingkat kelurahan, itu kita kalau menyelesaikan masalah-masalah kekerasan yang melibatkan anak, itu ada pendampingan dari psikolog. Dari dinas sosial mendatangkan psikolog, itu bisa kerjasama dengan IAIN Kota Kediri. Oh. Jadi adik-adik mahasiswa di sana yang jurusan sekolah fakultas psikologi itu akan mendampingi. Itu kerjasama dengan dinas sosial. Jadi yang terdampak dari perbuatan itu, korban akan selalu didampingi. Itu sampai berapa, ya berusaha sampai sembuh. Sampai sembuh. Ya, sampai dia bisa bersosialisasi lagi. Jadi intinya kalau ada permasalahan bullying di sekolah, kalau bisa diselesaikan tingkat sekolah, tidak perlu sampai ke kepolisian. Ya. Jadi mari kita menjadi problem solving. Iya. Mungkin itu. Iya. Kami juga komunikasi dengan psikolog juga ya Mbak Retno, kalau ada apa-apa. Iya, kami konsultasi gitu Pak dengan psikolog. Iya. Iya. Sekolah sudah ada Bu Haris? Iya, ada. Meskipun nggak secara resmi tapi sudah, kalau ada apa-apa konsultasinya dengan psikolog. Kebetulan orang tua murid juga gitu. Oh iya. Jadi memberdayakan yang ada. Iya Pak, betul. Sekarang sudah ada Pak Rudi. Tambah nanti Pak. Pak Rudi sewaktu-waktu bisa ini. Sudah diizinkan ya Pak ya? Bagaimana Pak Rudi? Bisa? Iya, terima kasih. Hari ini sungguh sangat kita dicerahkan tentang dampak-dampak dari bullying, lalu apa saja yang perlu dilakukan. Jadi Sobat Sanmar, memang bullying itu sangat berakibat tidak menyenangkan untuk anak kita atau untuk mungkin orang dewasa, orang kecil seperti itu. Jadi stop bullying. Terima kasih Pak Zaman sudah hadir di Sanmar Menyapa, Pak Rudi. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Mbak Retno. Bu Maria, terima kasih atas kehadirannya. Kita mungkin akan berjumpa di episode selanjutnya. Selamat pagi dan Selamat sampai pagi. jumpa.